sebutan untuk kelompok sastrawan Indonesia yang muncul setelah pasca G30 SPKI. Bukan sekedar kumpulan penulis, mereka adalah cerminan Indonesia yang sedang bergulat dengan trauma sejarah dan mencoba untuk menemukan jati dirinya di tengah-tengah pergolakan politik yang sangat dahsyat. Karya-karya mereka jauh dari romantisme angkatan sebelumnya, mencerminkan tentang realitas, getir dan kompleksitas kehidupan pasca 1965. Di era 1960-an, Indonesia adalah periode yang penuh dengan gejolak. Suasana politik diwarnai oleh perebutan kekuasaan, ideologi yang saling berbenturan, dan peristiwa G30 SPKI meninggalkan luka yang sangat mendalam di kalangan rakyat. Represi politik yang terjadi pasca G30 SPKI turut membentuk atmosfer yang bertegangan dan kekhawatiran yang mempengaruhi kreativitas sastrawan. Mereka tak lagi bisa untuk menulis dengan bebas seperti tahun-tahun sebelumnya. Sensor dan pengawasan ketat membuat mereka harus lebih cermat dalam mengekspresikan gagasan dan kritik sosial. Berbeda dengan romantisme angkatan Pujangga Baru atau semangat nasionalisme angkatan 45, angkatan 66 ini cenderung menampilkan realisme yang keras dan tanpa kompromi. Tema-tema yang diangkat pun lebih fokus kepada eksplorasi realitas sosial politik yang kelam, trauma psikologis akibat peristiwa G30 SPKI, dan pencarian jati diri di tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Gaya bahasa yang digunakan pun cenderung lebih lugas tanpa banyak basa-basi, mencerminkan tentang keprihatinan dan kegelisahan mereka terhadap kondisi bangsa. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan angkatan 66 dengan angkatan sastra sebelumnya, yaitu terlihat pada pendekatan estetika dan juga tema yang diangkat. Jika pada angkatan Pujangga Baru lebih menekankan keindahan dan juga estetika puitis, angkatan 45 berfokus pada semangat nasionalisme dan perjuangan kemerdekaan, namun angkatan 66 lebih menekankan pada realisme, kegelisahan, dan juga eksplorasi trauma sejarah. Mereka lebih berani mengungkap realitas sosial yang pahit meski hal itu beresiko. Selanjutnya, ada beberapa contoh kutipan yang merepresentasikan semangat pada angkatan 66. Yang pertama yaitu puisi berjudul Aku oleh W.S. Rendra, yang sering dikaitkan dengan semangat perlawanan dan juga pencarian identitas diri, khas karya-karya Rendra yang penuh dengan kritik sosial dan juga pergolakan batin. Yang kedua, ada prosa berjudul Keluarga Permana oleh Putu Wijaya, yang menggambarkan suasana keluarga yang terpecah belah akibat tekanan sosial dan politik pada masa itu, dan mencerminkan tema trauma kolektif dan pencarian identitas. Yang terakhir, ada drama berjudul Bebop oleh Arifin Siner. Kutipan dari lakon ini mengeksplorasi tema absurditas dan ironi kehidupan, serta kritik terhadap kekuasaan dan penindasan. Saya akan menjelaskan mengenai tokoh dan karya angkatan 66. Yang pertama, Taufik Ismail. Taufik Ismail lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 25 Juni 1935. Ia dikenal sebagai penyair, sastrawan, dan tokoh intelektual Indonesia. Ia menempuh pendidikan kedokteran hewan di FKHP UI yang kini menjadi Institut Pertanian Bogor, namun ia lebih dikenali karena kiprahnya di dunia sastra. Taufik Ismail adalah salah satu tokoh utama angkatan 1966, yaitu generasi penulis yang muncul setelah jatuhnya Orde Lama dan bangkitnya Orde Baru. Ia juga merupakan pendiri redaktur majalah Horizon yang banyak berkontribusi dalam perkembangan sastra Indonesia modern. Puisi-puisi Taufik ini dikenal penuh semangat perjuangan, kritik sosial, religiusitas, dan cinta tanah air. Ia juga dikenal karena gaya bahasanya yang lugas dan menyentuh hati. Ia menulis buku kumpulan puisi seperti Malu, Aku Jadi Orang Indonesia, Tirani dan Benteng, buku tamu musim perjuangan, Sajak Ladang Jagung, Kenalkan Saya Hewan, Puisi-puisi Langit, Prahara Budaya, Kilas Balik Ofensif Lekra atau PKI dan kawan-kawan, Ketika Warna, Seulawah Antologi Sastra Aceh, dan lain-lain. Yang kedua ada Sutarji Kalzoum Bahri. Sutarji Kalzoum Bahri lahir di Penggat, Riau pada tanggal 24 Juni 1941. Ia dikenal sebagai penyair pembaru dalam sastra Indonesia, terutama karena gaya puisinya yang eksperimental dan unik. Sutarji ini menempuh pendidikan di Fakultas Sosial Politik Universitas Padjadjaran Bandung. Ia dijuluki sebagai Presiden Penyair Indonesia karena pengaruhnya yang cukup besar dalam dunia perpuisian. Sutarji dikenal dengan mantra-mantra puisinya yang menyatu dengan budaya lisan Nusantara dan pendekatannya yang membebaskan kata dari beban makna konvensional. Baginya, kata tidak harus selalu menjelaskan, tetapi bisa bermain dan menyihir. Sutarji adalah salah satu tokoh penting angkatan 66, yaitu kelompok sastrawan yang muncul setelah peristiwa 1965 di tengah semangat perubahan dan kebebasan berekspresi. Beberapa karyanya yang terkenal yaitu diantaranya Oh Amuk Kapak 1981, Hujan Menulis Ayam 1994, dan Daging Akar 1977.
Yang ketiga ada W.S. Rendra, Willy Brodus Rendra Broto Rendra atau lebih dikenal sebagai W.S. Rendra, lahir di Solo, Jawa Tengah pada tanggal 7 November 1935 dan wafat pada tanggal 6 Agustus 2009 di Depok, Jawa Barat. Rendra adalah penyair, dramawan, dan aktor teater yang sangat berpengaruh di Indonesia. Ia dijuluki sebagai burung merak karena gaya penampilannya yang flamboyan, ekspresif atau penuh warna saat membaca puisi atau tampil di panggung. Ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta pada tahun 1967, sebuah kelompok seni yang sangat aktif memproduksi pertunjukan teater dan pembacaan puisi yang syarat kritik sosial dan politik. Gaya puisi Rendra sangat khas, langsung, lugas, penuh perlawanan, dan membela kaum tertindas. Ia pertama kali mempublikasikan puisinya di media massa pada tahun 1952 melalui majalah Siasat. Setelah itu, puisi-puisinya pun lancar mengalir menghiasi berbagai majalah pada saat itu, seperti Kisah Seni, Basis, Konfrontasi, dan Siasat Baru. Hal itu terus berlanjut seperti terlihat dalam ajaran majalah pada periode selanjutnya, terutama menjelang tahun 60-an dan tahun 70-an. Kaki Palsu adalah drama pertamanya, dipentaskan ketika ia duduk di bangku SMP, dan Orang-Orang di Tikungan Jalan adalah drama pertamanya mendapat penghargaan dan hadiah pertama dari Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Yogyakarta. Yang terakhir yaitu Abdul Hadi WM. Abdul Hadi Wijimutari, lebih dikenal sebagai Abdul Hadi WM, lahir di Sumeneb, Madura pada tanggal 24 Juni 1946. Ia dikenal sebagai penyair, easis, penerjemah, dan pemikir kebudayaan. Ia merupakan salah satu tokoh terpenting angkatan 66, terutama dalam pengembangan puisi spiritual dan sofistik di Indonesia. Abdul Hadi menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Ia juga mendapatkan kesempatan studi dan mengambil gelar doktor dari University Science Malaysia di Penang. Ia dikenal karena puisi-puisinya yang syarat nilai sofistik, spiritual, dan kontemplatif, serta banyak menerjemahkan karya-karya sufi besar dunia ke dalam bahasa Indonesia. Beberapa karya Abdul Hadi WM diantaranya yang pertama Meditasi 1976, Laut Belum Pasang 1971, Cermin 1975, Potret Panjang Seorang Pengunjung Pantai Sanur 1975, Tergantung Pada Angin 1977, dan yang terakhir Anak Laut Anak Angin 1983. Cuplikan karya dan maknanya. Berikut adalah penggalan puisi karya W.S. Rendra yang mencerminkan gaya penulisan yang kuat dan penuh emosi. Aku menyaksikan bumi ini, dengan segala isinya, yang hina dan mulia, yang kaya dan miskin, yang berkuasa dan tertindas. Bait puisi ini menunjukkan betapa tajamnya kepekaan Rendra terhadap kondisi sosial di sekitarnya. Ia tidak hanya menangkap sisi indah dari kehidupan, tetapi juga menyoroti ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang nyata di tengah masyarakat. Dengan bahasa yang sederhana, namun syarat makna, Rendra berhasil mengunggah perasaan pembaca secara mendalam. Pilihan kata yang langsung dan jujur membuat puisinya tetap relevan sepanjang masa. Lebih dari sekadar untaian kalimat puitis, puisi ini menjadi cerminan hati nurani yang membangkitkan kepedulian dan rasa kemanusiaan. Melalui karyanya, Rendra mendorong pembaca untuk membuka mata terhadap kenyataan sosial dan mengajak mereka berpikir secara kritis terhadap ketimpangan yang terjadi di lingkungan mereka. Karya sastra Angkatan 66. Angkatan 66 muncul di tengah situasi politik dan sosial yang bergejolak di Indonesia setelah peristiwa G30 SPKI. Karya-karya sastra yang lahir dari angkatan ini tidak hanya menyuguhkan nilai keindahan, tetapi juga mengandung pemikiran yang tajam dan kritis terhadap kondisi sosial politik pada masa itu. Para penulis dari generasi ini bukan hanya menjadi pengamat pasif, melainkan aktif menggugat dan mengguncangkan realitas melalui tulisan-tulisan mereka. Karya-karya mereka dapat diibaratkan sebagai teriakan bisu, yang menyuarakan kegelisahan, kemarahan, dan sekaligus harapan di tengah ketidakpastian zaman. Sastra menjadi sarana perlawanan yang tidak bersuara, tetapi memiliki daya tikam yang kuat dan mengkritik penindasan dan penyalahgunaan kekuasaan. Melalui berbagai bentuk karya seperti puisi, cerita pendek, hingga drama, pada sastrawan Angkatan 66 menyampaikan suara nurani mereka dengan keberanian. Mereka mengangkat persoalan kemanusiaan dan menggugah kesadaran pembaca untuk tidak tinggal diam menghadapi ketimpangan sosial. Karya-karya tersebut tidak hanya merekam jejak sejarah, tetapi juga menjadi bahan refleksi bagi generasi mendatang agar memahami nilai perjuangan dan keadilan yang mereka suarakan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh karya sastra Angkatan 66. Karya-karya Angkatan 66 beragam, mulai dari puisi yang puitis dan penuh simbol hingga novel dan cerpen yang mengupas realitas sosial dengan tajam. Nah, di antaranya karya sastra Angkatan 66 itu adalah puisi. Banyak penyair Angkatan 66 yang menggunakan puisi sebagai media ekspresi. Misalnya karya-karya W.S. Rendra yang dikenal dengan puisi-puisi protesnya yang lantang. Lalu ada karya sastra novel. Novel-novel Angkatan 66 seringkali mengangkat tema-tema sosial dan politik yang kompleks. Nah, novel-novel tersebut menggambarkan kehidupan sosial yang begitu detail dan tajam yang membuat kita seakan-akan ikut merasakan atmosfer pada zaman tersebut. Nah, selanjutnya ada cerpen. Cerpen menjadi wadah yang ideal untuk mengeksplorasi tema-tema yang lebih spesifik dan intim. Contohnya karya dari Umam Khayyam, yaitu Para Priyayi, yang menggambarkan kritik sosial terhadap struktur masyarakat Jawa dan pergeseran nilai. Lalu ada cerpen Telegram karya Putu Wijaya yang mengandung unsur absurd dan refleksi sosial.
Selanjutnya ada tema dominan Angkatan 66. Sastra Angkatan 66 memiliki perbedaan yang sangat mencolok jika dibandingkan dengan angkatan-angkatan sebelumnya, seperti Angkatan Pujangga Baru yang lebih menonjolkan romantisme, atau Angkatan 45 yang syarat dengan semangat nasionalisme. Estetika sastra Angkatan 66 justru lebih menonjolkan realisme yang keras dan tanpa kompromi. Artinya, karya-karya yang lahir pada masa ini berusaha menampilkan kenyataan hidup secara apa adanya, bahkan seringkali dengan cara yang tegas, lugas, dan tidak menutupi kepahitan realitas sosial politik yang terjadi pada masa tersebut. Jadi, tema dominan yang diangkat dalam sastra Angkatan 66 banyak berfokus pada eksplorasi realitas sosial politik yang kelam. Para penulis banyak membahas isu-isu sosial dan politik yang terjadi di masyarakat, seperti penindasan, ketidakadilan, dan kekacauan akibat perubahan rezim. Lalu ada trauma psikologis akibat peristiwa G30 SPKI. Jadi banyak karya-karya yang merefleksikan luka batin, ketakutan, dan keresahan masyarakat akibat tragedi politik besar tersebut. Dan ada pencarian jati diri bangsa. Karya-karya Angkatan 66 juga sering menggambarkan kebingungan dan usaha masyarakat Indonesia dalam menemukan kembali identitas nasional di tengah situasi sosial politik yang tidak menentu. Di sini, saya akan menjelaskan gaya bahasa dan teknik penulisan karya sastra Angkatan 66. Angkatan 66 memiliki ciri khas dalam gaya bahasa dan teknik penulisannya. Mereka tak segan menggunakan bahasa yang lugas dan kritis, kadangkala dipadukan dengan simbolisme dan metafora untuk menyampaikan pesan-pesan yang tersirat. Yang pertama, ada bahasa yang lugas dan kritis. Penulis Angkatan 66 tak ragu untuk menggunakan bahasa yang lugas dan tajam untuk mengkritik realitas sosial politik. Bayangkan, bagaimana kata-kata mereka seakan-akan menusuk tajam, membuka mata kita terhadap realitas yang seringkali terabaikan. Yang kedua, simbolisme dan metafora. Untuk menghindari sensor, banyak penulis menggunakan simbolisme dan metafora untuk menyampaikan pesan-pesan tersirat. Bayangkan bagaimana mereka mampu menciptakan karya yang bermakna ganda yang dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh setiap pembaca. Yang ketiga, ada teknik aliran kesadaran. Beberapa penulis menggunakan teknik aliran kesadaran untuk mengeksplorasi batin dan emosi tokohnya. Bayangkan, bagaimana kita diajak untuk menyelami kedalaman pikiran dan perasaan tokoh-tokoh dalam karya sastra tersebut. Pengaruh konteks sosial politik terhadap karya sastra Angkatan 66. Konteks sosial politik Indonesia pasca G30 SPKI sangat mempengaruhi tema dan isi karya-karya sastra Angkatan 66. Suasana yang penuh ketidakpastian dan represif mendorong para penulis untuk bereksplorasi dengan berbagai tema dan menggunakan berbagai teknik penulisan untuk menyampaikan pesan-pesan mereka. Depresi politik, misalnya membuat para penulis lebih kreatif dalam menggunakan simbolisme dan metafora untuk menghindari sensor. Sementara itu, ketidakadilan sosial yang marak mendorong mereka untuk mengupas tema-tema kemiskinan, ketimpangan, dan perjuangan rakyat kecil. Bayangkan nih, bagaimana konteks sosial politik tersebut membentuk jiwa-jiwa karya sastra mereka. Ini saya akan menjelaskan tentang deskripsi rincian Angkatan 64 dan pengaruh juga warisan Angkatan 64. Yang pertama ada deskripsi rinci Angkatan 66. Kita mengambil karya Taufik Ismail yang berjudul Tirani dan Benteng. Sinopsis singkat dari karya tersebut yaitu karya tersebut adalah kumpulan puisi yang mengungkap penderitaan rakyat dan kritik terhadap tirani kekuasaan pada masa pasca 1966. Plot karya tersebut berpusat pada suara rakyat kecil yang melawan penindasan dan mencari keadilan lewat rangkaian puisi. Tokoh utama dalam karya tersebut yakni Aku Lirik, sosok kritis dan penuh harapan yang mewakili rakyat tertindas. Setting yang dipakai pada karya tersebut yakni Indonesia akhir 1960-an, masa pasca 30 SPKI dan awal Orde Baru. Nah, tema yang utama yang diangkat pada karya tersebut yakni perlawanan terhadap ketidakadilan dan penindasan politik serta pencarian jati diri bangsa. Selanjutnya ada pengaruh dan warisan Angkatan 66. Angkatan 66 ini adalah sekelompok sastrawan yang muncul di tengah gejolak politik dan sosial Indonesia. Lebih dari sekedar meninggalkan jejak, mereka menorehkan pengaruh yang mendalam dan warisan estetika yang hingga kini masih terasa relevan. Bukan cuma soal gaya bahasa yang unik, tetapi juga semangat kritis dan kepekaan sosial mereka yang terus menginspirasi generasi penerus. Bayangkan, di tengah hiruk-pikuk Orde Lama, mereka berani menyuarakan keresahan dan kritik sosial lewat karya-karya mereka. Ini bukan hal mudah, tetapi justru disitulah letak kekuatan dan keberanian Angkatan 66. Membacakan tentang pengaruh Angkatan 66 terhadap perkembangan sastra Indonesia. Angkatan 66 memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan sastra Indonesia. Mereka memperkenalkan gaya penulisan baru, lebih eksperimental dan berani melanggar konvensi. Tema-tema yang mereka angkat pun beragam dan refleksif, mencakup persoalan sosial, politik, dan kemanusiaan yang kompleks. Hal ini mendorong munculnya gaya bercerita yang lebih berani dan kritis pada generasi sastrawan selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya saya akan membacakan tentang warisan pemikiran dan estetika Angkatan 66. Warisan Angkatan 66 bukan hanya karya sastra semata, tapi juga pemikiran kritis dan estetika yang unik. Mereka mengajarkan pentingnya kesadaran sosial dalam karya sastra serta keberanian untuk mengekspresikan diri tanpa takut akan konsekuensi. Gaya bahasa yang eksperimental dan inovatif juga menjadi warisan berharga yang terus dikembangkan oleh sastrawan Indonesia masa kini. Relevansi karya Angkatan 66 hingga saat ini. Meskipun muncul berpuluh-puluh tahun lalu, karya Angkatan 66 masih sangat relevan hingga saat ini. Tema-tema yang mereka angkat seperti ketidakadilan sosial, korupsi, dan penindasan masih menjadi persoalan aktual di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa karya mereka bukan hanya bernilai sejarah, tapi juga memiliki pesan yang universal dan abadi.
Selanjutnya, ada 3 dampak karya angkatan 66 terhadap sastra Indonesia kontemporer. Yang pertama, penggunaan bahasa yang eksploratif. Contoh dari karya puisi-puisi W.S. Rendra. Mengapa? Karena W.S. Rendra berani bereksperimen dengan bahasa, menciptakan gaya puisi yang unik dan berdampak pada perkembangan puisi Indonesia modern. Yang kedua, tema-tema sosial politik yang kritis. Contohnya karya novel ateis karya Ardiyaka Maharja. Karena novel ini mengkritik tajam sistem sosial dan politik pada masanya, membuka jalan bagi karya sastra yang lebih berani mengangkat isu-isu sensitif. Yang ketiga, pengaruh terhadap generasi sastrawan muda. Contoh karyanya itu karya-karya Umar Khayyam. Umar Khayyam menginspirasi banyak sastrawan muda dengan gaya berceritanya yang lugas dan penuh makna, mengajarkan pentingnya kejujuran dalam menulis. Angkatan 66 telah menjadi inspirasi penting bagi generasi sastrawan selanjutnya. Mereka dikenal dengan keberanian dalam mengekspresikan diri, kepekaan sosial yang tinggi, serta gaya penulisan yang inovatif. Karya-karya mereka tidak hanya mengedepankan nilai estetika, tetapi juga mengangkat berbagai persoalan sosial yang terjadi di Indonesia pada masa itu. Keberanian Angkatan 66 dalam menyuarakan kritik sosial melalui sastra membuka jalan bagi sastrawan muda untuk terus berkarya dengan semangat yang sama. Banyak generasi berikutnya yang terinspirasi oleh karya mereka untuk menyampaikan suara kritis terhadap realitas sosial, menggunakan sastra sebagai media perubahan dan refleksi masyarakat. Warisan yang diberikan oleh Angkatan 66 sangat berharga karena tidak hanya memperkaya dunia sastra Indonesia, tetapi juga membentuk tradisi menulis yang kritis dan inovatif. Dengan demikian, mereka menjadi tonggak penting yang memotivasi generasi sastrawan selanjutnya untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi perkembangan sastra dan masyarakat. Menelusuri biografi sastrawan Angkatan 66 bukan sekedar mengenal nama-nama besar dan karya-karya mereka. Lebih dari itu, kita diajak untuk memahami konteks sejarah dan sosial politik yang membentuk karya-karya tersebut. Pada masa itu, Indonesia mengalami banyak perubahan dan tantangan yang mempengaruhi cara pandang para sastrawan dalam menulis. Pengalaman pribadi para sastrawan seperti pergolakan batin, perjuangan hidup, serta kepekaan terhadap kondisi masyarakat berpadu dengan realistis sosial politik yang kompleks. Hal ini menghasilkan karya-karya sastra yang tidak hanya indah secara bahasa, tetapi juga syarat makna dan kritik sosial. Karya-karya tersebut mampu menggambarkan denyutan di kehidupan bangsa Indonesia pada masa itu dengan sangat kuat. Para sastrawan Angkatan 66 telah meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi dunia sastra Indonesia. Warisan ini bukan hanya berupa karya-karya yang abadi, tetapi juga semangat keberanian untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan melalui tulisan. Mereka menjadi cermin masa lalu yang memberi pencerahan dan inspirasi bagi generasi berikutnya. Melalui karya-karya mereka, kita belajar bahwa sastra bukan hanya soal estetika, tetapi juga alat untuk memahami dan mengubah realistis sosial. Para sastrawan Angkatan 66 membuktikan bahwa sastra mampu menangkap denyut jantung sebuah bangsa dan mewariskannya dari generasi ke generasi, sehingga tradisi menulis yang kritis dan penuh makna terus hidup dan berkembang. Dengan demikian, mengenal biografi dan karya mereka berarti juga mengenal perjalanan bangsa Indonesia itu sendiri, serta membuka pintu bagi kita untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi kemajuan sastra dan masyarakat.